Oke guys, kita hari ini mau ke Luber Ground. Ikutin yuk. Eh, Perkenalkan, nama saya Ferry Hasan. Saya adalah salah satu owner dari Luber Ground. Jadi grogi. Lanjut. Saya ini keturunan Padang Sunda. Jadi setengah Padang, setengah Sunda. Bapak dari Sumatera Barat, ibu dari Sunda, dari Jawa Barat. Saya lahir di Karawang, di Bandung sendiri saya tinggal udah lebih dari 15 tahun ya di Bandung, dari semenjak SMA. Ya. Oke. Sebetulnya Luber Ground ini itu dari dua kata, luber dan ground. Luber tuh dia tumpah. Jadi sesuatu yang memenuhi satu ruang akhirnya dia tumpah-tumpah, ya itu kan istilahnya luber ya. Nah, ground itu ya tempat ini ya, tempat lapang ya. Jadi harapannya ini menjadi sebuah tempat di mana orang-orang itu bisa nongkrong di sini sampai penuh, sampai segala macem lah. Pokoknya biar tempat ini jadi ramai setiap hari gitu. Sumpah sampai tumpah. Betul, iya. Ya, ini sebetulnya salah satu yang kita ambil ini konsepnya komunal ya. Jadi memang orang-orang di sini duduk itu bisa bercengkrama satu dengan yang lain. Kenapa kita bikin agak berundak? Jadi orang tuh bisa santai nongkrongnya sambil menikmati kopinya yang enak, pizzanya juga yang sedap, sama burgernya yang khas gitu. Jadi memang harapannya si Luber Ground ini lokasinya jadi salah satu tempat yang diincar oleh anak-anak muda, juga family, keluarga untuk bisa nongkrong dan berkumpul bersama-sama gitu. Ya, bukan hanya mahasiswa, tapi juga sampai ke family, bahkan sampai ke orang-orang yang suka sepeda-sepedahan. Iya, pokoknya setiap weekend tuh hari Minggu biasanya banyak anak-anak yang pada main. Start price, harganya startnya itu dari mulai 8.000 sampai 70.000. Jadi range harganya juga cukup panjang. Jadi orang-orang tuh ketika di akhir-akhir bulan amunisi lagi sedikit bisa pilih harga-harga yang 8.000, 10.000. Kalau awal bulan udah dapat uang kiriman, dapat gaji, bisa pilih harga yang mahal gitu. Jadi memang range-nya cukup panjang di sini. Varian menunya juga banyak. Oke, jadi kita tuh ada dua hal. Pertama, kita bikin standar operationnya terhadap setiap menu. Bagaimana mengolah saus, bagaimana mengolah daging, bagaimana membuat roti, itu semuanya standarnya udah kita bikin sama semua. Ada SOP yang memang kita bagikan ke karyawan untuk mengikuti standar tersebut. Terus untuk beberapa bahan-bahan yang sifatnya itu penting, misalnya kayak cheese sauce, garlic sauce dan lain-lain, itu kita bikinnya dari central kitchen. Jadi kita punya kitchen sendiri untuk mensuplai beberapa bahan baku yang memang itu menjadi rahasianya dari Luber Ground. Gitu. Iya. Oke.
Yang pasti kalau untuk di beberapa menu daging kita, beef itu ada salah satu pengolahannya dengan cara di smoke. Nah, smoke beef ini itu sebetulnya satu cara masak yang membuat daging itu dia matang tapi dalamnya tetap juicy. Jadi tetap tetap lumer-lumer. Jadi dia empuk tapi dia nggak hancur, tapi taste rasa asapnya, smoke-nya itu bikin citra rasa tersendiri sih. Makanya nanti kita bisa lihat-lihat ada satu mesin gede di luar, itu kita sebutnya si Thomas. Jadi kayak film kereta Thomas itu loh, nah, itu si Thomas namanya. Nah itulah tempat memproses daging smoke itu tersebut, gitu. Ya. Oke. Apa nggak takut nanti sepi atau Iya. lebih sempit atau gimana? Benar. Jadi memang pada saat kami buka di Bandung ini pas di titik itu PSBB diberlakukan secara nasional kan. PSBB dilakukan secara nasional yang menyebabkan kita harus merubah strategi dalam hal launching. Artinya yang awalnya kita sudah mempersiapkan banyak hal ya, promote dan segala macam diskon, kita udah undang beberapa kawan-kawan, komunitas untuk hadir, itu terpaksa tidak bisa dilakukan kan. Makanya kita rubah konsepnya, kita minta alamat-alamat mereka kita siapkan setiap hari itu 100 sampai 150 produk untuk kita kirimkan ke rumahnya mereka masing-masing dan mereka memberikan honest review dan diposting di media sosial. Nah, plus juga pemanfaatan media sosial ataupun online order itu kita maksimalkan. Jadi semua promote FB Ads, IG Ads dan lain-lain itu kita maksimalkan. Karena di titik pada saat yang tadinya kita mau ikutan tutup tuh, cuma kita berpikir gini, ketika PSBB orang-orang tuh kan pada diem di rumah, nggak akan kemana-mana. Tapi kan orang-orang tetap butuh makan. Nah ke pasar susah, kemana-mana susah kan. Tetap mereka akan mencari makanan yang bisa diorder secara online. Makanya pada saat kita daftar di order online, baik yang GoFood ataupun GrabFood, itu dari sekian banyak toko yang buka di situ, kita itu jadi pilihan. Jadi orang itu, wah nggak ada pilihan, adanya burger nih. Oh di luar menu burger ada donat, ada lain-lain. Akhirnya orang berlomba-lomba pada pesan ke situ. Jadi kita dapat benefit dari situ. Yang lain tutup, kita tetap buka gitu loh. Gitu sih kurang lebih. Banget. Khawatir itu pasti ada, tapi kan tetap kita punya perhitungan ya. Perhitungan kita lebih baik buka apa tutup, kita hitung-hitung secara bisnis. Artinya kalau kita tutup, ini mau tutup sampai kapan? Sedangkan investasi masih terus berjalan kan. Ya udah, kita bismillah aja. Pokoknya buka, ternyata dilalah ramai banget orderan online-nya ya. Ya alhamdulillah gitu. Iya, online-nya kita maksimalin, betul. Yes. Iya, betul. Biar bangkit lagi. Sebenarnya gini ya, kalau di bisnis itu kan kita harus mengetahui kita bisnis mau ngapain. Jadi kita ada goals-nya. Di bisnis itu ada 2 goals. Kalau saya tuh selalu bikin bisnis itu ada 2 goals yang akan saya capai. Ada namanya hypnotic goals, ada namanya true goals. Nah, hypnotic goals itu sesuatu pencapaian jangka pendek. Pengen omset 10 juta sehari, pengen omset 50 juta sehari, pengen omset 100 juta sehari. Itu hypnotic goals. Tapi ketika hypnotic goals-nya tercapai dan nggak ada lagi true goals yang lebih tinggi yang kita buat, biasanya kita jadi malas gitu kan. Apalagi pada saat tidak tercapai, kita terpuruk, udah deh jadi repot aja. Makanya kalau kami, terutama kalau saya itu lebih banyak ketika pada saat lagi terpuruk ya, bisnis benar-benar lagi drop, saya selalu berpikir ini buat apa sih saya melakukan ini? Tujuannya apa saya membuka bisnis? Apa yang saya pengen capai dari sini? Hal-hal apa saja yang ingin saya perbuat gitu kan. Nah ketika mengingat-ingat itu semua, wah udah ini nggak boleh berhenti nih kita bisnis, harus tetap jalan gitu kan. Gitu.
Bener, kan sayang juga ya kita udah jalan setengah jalan tiba-tiba berhenti kan, mendingan diselesain sekalian gitu. Gitu. Oh, banyak ya, kalau bicara kendala atau tantangan itu mah banyak karena setiap hari itu kita selalu menemukan tantangan baru. Tapi yang menjadi terpenting adalah setiap kita menemukan masalah atau tantangan, ya bagaimana cara kita menghadapi dan menyelesaikan tantangan tersebut. Jadi yang namanya bisnis itu nggak mungkin mulus-mulus aja. Jadi kalau ada, oh saya bisnis alhamdulillah tidak ada gini, ada lancar semuanya dari awal sampai akhir. Kalau menurut saya agak nggak mungkin ya. Selancar-lancarnya pasti ada hal-hal yang dia harus selesaikan masalahnya. Entah karyawan, entah permodalan, entah proses bisnis, entah produk, entah kerjasama, entah apapun gitu. Tapi yang terpenting setiap kali ada masalah, ada tantangan ya kita hadapi dan selesaikan sebaik mungkin gitu. Nah, yang pasti yang paling berkesan itu ya pada saat kita mau opening ya, itu menentukan keputusan bahwa kita buka, tetap buka atau akhirnya tutup terus, ya itu merupakan dilema buat kami ya pada saat itu, para founders, pada owners. Akhirnya kita putuskan ya udah kita hitungkan kalkulasi gimana semuanya. Ketika kita memutuskan untuk tetap buka pun itu deg-degan banget sih, tiap hari kita tongkrongin gitu kan. IG kita pokoknya promosi aja terus-terusan. Ya itu saat-saat yang menurut saya menegangkan di awal-awal kita buka di sini. Karena kami buka di saat kondisi yang sangat tidak proper gitu kan. Gitu. Sangat tidak terduga banget gitu. Lagi pas banget 2 hari setelah PSBB kita buka. Jadi pas PSBB ditetapkan kita tuh sempat berpikir, wah kayaknya kita stop dulu nih, kayaknya jangan kita kayaknya jangan kita terusin dulu nih. Ya udah gimana kalau kita selesain dulu aja, stop dulu. Tapi saya dan teman-teman berpikir udah deh tetap lanjutin aja, bismillah lah gitu sih. Iya, jadi ada 2 brand, ada Luberground sama ada Luberger. Kalau Luberground itu konsepnya dia cafe, konsepnya dia komunal, maksudnya tempat nongkrong, tempat bercengkrama dengan teman-teman, dan menunya juga variatif banget ya, tidak hanya burger aja. Jadi di sini itu di Luberground itu orang-orang bisa menikmati berbagai macam menu andalan yang ada di kita. Tapi kalau untuk Luberger itu konsepnya kita hanya burger aja. Dia bentuknya lebih ke toko yang lebih kecil, lebih banyak untuk mendatangkan orderan yang sifatnya fast moving gitu. Tapi jadi kalau untuk makan pengen nongkrong asik ya di Luberground. Tapi kalau cuma pengen menikmati burger dengan datang, duduk, makan, pulang di Luberger. Beda. Meskipun di Luberger ada jualan burger, di Luberground ada jualan burger juga, konsepnya beda, konsep burgernya beda. Konsep burgernya kalau di Luberground itu lebih ke konsep burger yang sangat gourmet, artinya yang mewah. Dan harga-harganya pun kalau di Luberground, burgernya itu lumayan cukup tinggi. Tapi kalau untuk di Luberger itu kelasnya medium lah. Jadi memang kita ngambil segmentasinya lebih ke situ. Dan salah satu andalannya smash burger kalau untuk di Luberger. Tapi kalau untuk di Luberground salah satu andalannya adalah Smoking Joe atau asap max yang dia daging asap full dan segala macem lah gitu. Dagingnya sama, yang membedakan itu hanya dari roti dan isian dagingnya. Jadi dagingnya ada yang sama, kalau yang untuk smash burger itu sama, patty-nya sama, tapi kalau untuk yang gourmetnya itu kita pakai asap, pakai daging asap, udah gitu pakai cheese lagi, pakai cincang lagi, pokoknya sampai tumpah deh, itu makannya susah banget gitu. Yang bedainnya apa ya, kelasnya lah. Iya bener. Tapi yang lain sama
Yes. Iya, betul. Waduh. Harapannya, salah satu harapan terbesar kami sih, semoga Luberground ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata di daerah manapun. Kalau di Bandung ya jadi salah satu destinasi wisata kuliner. Kalau ternyata nanti kita juga buka di Jakarta juga harapannya menjadi salah satu destinasi wisata kuliner yang digemari, yang dimana orang nyaman nongkrong di situ dan orang menikmati masakannya, makanannya, ambience-nya. Di luar itu kami berharap agar bisnis yang kami jalani ini bisa menjadi solusi bagi orang-orang yang memang ingin sama-sama berkembang bareng sama kita. Karena pada saat kami buka, itu banyak perusahaan itu mem-PHK karyawannya. Tapi di titik yang lain, pada saat kami buka justru kami malah banyak menerima orang-orang yang di PHK gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi jalan rezeki buat semuanya juga sih. Gitu. Tapi mau nanya deh Kak. Boleh. Kalau misalnya karyawan-karyawan tetap tuh orang aslinya di sini. Ya. Di Bandung atau Kebanyakan sih memang orang-orang yang memang tinggal di Bandung ya. Tapi ada juga yang dari Jakarta ada, dari Bekasi juga ada. Tapi rata-rata 90% itu kebanyakan memang orang-orang Bandung. Gitu. oh ya Kak. Ya, Ada satu pertanyaan dari aku. apa? Visi dan misinya Luberground. Visi dan misinya Luberground. Jadi sebetulnya kalau visinya ini kita ingin menjadi tempat alternatif yang nyaman dan orang betah untuk nongkrong di sini. Kalau misinya banyak, ya kita ingin membantu orang-orang di sekitar kita untuk bisa mendapatkan pekerjaan, memberikan alternatif makanan untuk warga Bandung dan lain-lain. Tapi yang pasti salah satu visi besar Luberground ini adalah kita ingin membawa satu brand lokal itu menjadi salah satu ikon brand yang bisa dibanggakan di Indonesia. Gitu. Sumpah sampai tumpah. Bener. Oke. Kenapa burger? Kalau saya jawab, kenapa enggak? Kita tahu pemain burger di Indonesia berapa banyak sih? Sedikit. Yang sukses ya, maksud yang sukses tuh yang kelasnya sudah sangat luar biasa, internasional dan nasional. Dan semuanya diisi sama brand-brand asing. Artinya marketnya ada, kenapa brand lokal kok nggak bisa kayak begitu? Udah itu aja sih. Sesederhana itu. Jadi kita pengen menjadi pesaing para raksasa-raksasa itu. Gitu. Tapi Kak, aku mau nanya lagi. Kenapa burger Gini loh. Kalau kita jeli melihat market ya, kalau kita jeli melihat pasar, semua menu yang ada di sini itu adalah menu-menu yang memang sudah sangat familiar di seluruh masyarakat Indonesia. Orang siapa yang nggak tahu donat, siapa yang nggak tahu pizza. Nah sekarang saya tanya, pemain pizza terbesar di kita siapa? A dan B itulah ya, yang merah sama yang biru sekarang kan. Pemain donat terbesar di kita siapa? Pemain lokalnya ada satu cuma Jeko. Di luar itu pemainnya luar semua, ya kan? Nah, kenapa kok nggak ada yang lokal yang mau gitu? Artinya daripada kita harus mengedukasi ulang, ya lebih baik yang sudah ada, udah kita bikin produk substitusi, bukan produk tandingannya, tapi dengan taste yang lebih bikin kangen lah. Nah makanya ada satu tantangan lagi. Kami kan lagi buka brand baru juga kan, yang di Jalan Diponegoro. Itu lebih ekstrim lagi. Kita bikin Mexican food, tacos. Nah tujuannya sama gitu. Burger udah banyak, pizza udah banyak, donat udah banyak. Apa yang belum banyak di kita? Tapi marketnya ada. Ya salah satunya makanan Mexican, taco. Dan ternyata tahun ini salah satu brand besar dari Amerika, Taco Bell, mau masuk ke kita. Kita ngebaca market gitu. Oh ternyata ada permintaan. Jadi Taco Bell buka, kami juga buka nih. Bara Merah Tacos juga buka kan. Berarti kan udah startnya enak tuh. Ya gitulah, intinya kita selalu berusaha mencari ceruk market yang bisa kita lakukan apa. Gitu. Oke, 2 lagi juga nggak apa-apa. Terus
Iya. Gini loh, selama dia berhubungan dengan sandang, pangan, papan, ini adalah 3 bisnis yang menurut saya susah matinya. Selama manusia hidup, selama manusia masih berkembang biak, maka selama itu pula lah di 3 bisnis ini orang pasti akan cari. Nah pertanyaannya, bisa nggak kita grab market itu? Karena sebetulnya di situ pertanyaannya, bukan bisa berkembang apa nggak, pasti bisa. Karena orang masih hidup, orang masih melahirkan gitu kan, orang masih berkembang biak, pasti ada. Pertanyaan terbesarnya, bagaimana cara kita mengambil market itu? Kalau kita tahu caranya, maka bisnis di F&B udah insya Allah pasti menjanjikan. Nah bagaimana dengan kondisi di Bandung? Sebenarnya Bandung ini, bisnis F&B ini cukup keras. Setiap bulannya ada ratusan produk brand baru muncul, dan setiap bulannya pula banyak ratusan brand yang mati gitu. Sebetulnya kan permasalahannya bukan dia bisa bertahan apa enggak, tapi bagaimana cara mereka melakukan bisnisnya. Kalau mereka tahu bagaimana cara melakukan bisnisnya, saya rasa seberat apapun kondisi yang sekarang kita alami di sini di Bandung, pasti bisa bertahan. Ya contohnya kami alhamdulillah bertahan gitu. Apa yang membuat kami bertahan? Cara bermain kami di bisnis F&B itu berbeda dengan orang lain bermain. Kan kita tidak bisa melakukan hal yang sama untuk kondisi yang berbeda. Kondisinya A, masa kita terus kondisi A berubah jadi kondisi B, masa kita harus pakai cara A? Enggak dong, harus pakai cara yang B. Kebanyakan orang tetap memakai cara yang sama untuk kondisi yang sudah berubah, makanya akhirnya banyak yang tumbang gitu. Apalagi asik. Tim. Kita kan pada berlima di sini tuh. Jadi ada yang memang fokus ngurusin produk, ada yang memang fokus ngedevelopment bisnis, ada yang fokus ngejagain operation sama finance, ada yang fokus bagaimana marketing dan lain-lain gitu. Jadi semuanya sudah punya tugas masing-masing. Begitupun dalam menciptakan menu. Salah satu owner kita, Mas Faruk, ya dia salah satu garda di depannya nih untuk meng-create menu-menu apa nih yang oke gitu kan, menu-menu apa yang lagi hits dan lain-lainnya. Di test food dulu sama kita-kita nih, oh ternyata oke, baru ajak yang lain, oke enggak oke, baru kita lepas ke luar. Konsumsi produk udah lumayan banyak ya, lebih dari 200, lebih dari mungkin hampir ada kali setengah ton ya, 300 kiloan lah plus minus untuk 1 bulan untuk seluruh cabang. Lumayan lah, belum besar sih, itu masih seper berapa persennya yang udah gede-gede gitu, tapi kami bertumbuh gitu. Buat kita sih cukup, ya kami sendiri kaget ya, wah ternyata bisa ya sampai sebesar ini ya, alhamdulillah gitu. Iya benar. Ada, oke, sama-sama. Jadi untuk detail mau tahu kayak gimana proses ada di sini, nanti bisa sama Mas Haji diajak keliling-keliling. Oke. Ya, oke. Oke. Nah kita awalnya mulai itu dari Lubergron. Kita awal dari session ini pertama kalinya. Baru ketika kita bikin di Bandung, kita bikinin konsep yang lebih banyak lagi, lebih banyak, ada kopi, ada donat, ada smoke juga kita sendiri. Makanya kita muncul nama Lubergron. Jadi itu dari playgroundnya kita. Jadi di sini tempat kita berkreasi. Gitu. Nah kalau untuk session ini session burger sama smoke. Ya. Ini kitchennya lah ya Kang. Nah, ini awal mulanya kita dari sini, dari Lubergron. Nah, jadi kita yang paling terkenal tuh, kita pertama kali bawa itu konsepnya adalah first smash burger di Indonesia. Kita yang pertama kali bawa smash burger. Jadi kalau smash burger itu
bedanya kita sama yang lain, kalau yang lain kan orang burger tebel-tebelan kan, kalau kita enggak, kita malah kita gepengin, smash tuh digepret gitu ya bahasa Indonesia ini. Pertama kali itu konsepnya, dan alhamdulillah alhamdulillah diterima masyarakat gitu. Kita bawa konsep itu, kita cuma pengen makan burger yang simple gitu, nggak ribet lah, nggak yang ribet gitu kan segitunya. Jadi kita bikin muncul lah akhirnya pertama kali kita dengan smash burger itu. Tapi isiannya yang luber ya. Yes, benar. Kejunya luber, Betul, semuanya luber. betul. Ya. Kita harus luber karena kita luberger. Iya. Itu awalnya. Jadi kita kalau makan burger kita tuh harus luber. Dan kita juga sini semua produk kita harus luber lah pokoknya. Kalau nggak luber tuh bukan kita. Iya. Ya, jadi kalau itu griddle-nya masaknya di sinilah untuk yang si burger sama si smoke. Jadi kalau smoke kita di situ. Nah, untuk smoke-nya sendiri kita masaknya itu kurang lebih 6 sampai 7 jam. Masih Gitu. pakai kayu bakar. Masih pakai kayu bakar. Tuh, karena kalau yang si smoke itu kita pengennya aromanya itu lebih dapet di Oh, situ. ada bau-bau kayu bakarnya. Betul. Karena yang kita pakai kan itu smoke itu, jadi yang dipakai itu bukan api. Jadi untuk masaknya kita makainya asap gitu. Makanya akhirnya kita pilihlah si kayu rambutan ini untuk smoke kita. Memang Gitu. harus kayu rambutan. Karena lebih wangi, betul. Bisa juga pakai kayu yang lain, cuman tuh lebih kita akhirnya menemukan kalau si kayu rambutan ini lebih wangi untuk di produk smoke. Karena kan kalau di smoke itu yang kita pakai itu kan bukan api. Jadi kita benar-benar matenginnya tuh pakai asapnya, benar. Jadi Gitu. kayu rambutan ini berciri khas loh. Betul, dan ciri khasnya lebih wangi dan lebih banyak mengeluarkan asap gitu. Dan tahan lama pastinya ya, Bang. Iya dong, harus dong tahan lama gitu. Jadi setelah 6 jam dimasak di situ, nanti matang baru kita proses di sini. Nah, kalau di sini kita ada menunya, smoke itu kita pakai buat smoke burger sama nasi makan pakai nasi basmati gitu. Jadi kita ada dua pilihan, mau makan pakai burger atau mau makan pakai nasi. Kan kalau orang Indonesia kan belum kena nasi itu kayak bukan orang Indonesia gitu kan, masih American style banget tuh gitu. Belum makan kalau belum makan nasi ya. Bener, kalau belum makan nasi kan belum makan. Kita awal mulai dari situ, dari burger, smoke, pindah ke Bandung, kita kembangin, kita tambahkan ada pizza sama donat. Ayo, boleh lihat. Dan semua kita di sini konsepnya open kitchen. Jadi semua customer bisa ngelihat semua, dan memang kita prosesnya kan semua butuh proses, nggak yang instan gitu. Nah kita di sini di stasiun donat sama pizza di sini. Gitu. Donat kita bikin sendiri semua, jadi memang fresh ketika customer mesen, baru digoreng, baru di topping. Dan di sini juga enaknya kita nggak baku, oh harus yang rasa ini, enggak. Bisa pilih sendiri. Benar, bisa milih dong. Jadi katakan misalkan, oh saya sukanya tiramisu pakai popcorn, bisa gitu. Jadi nggak harus yang cuma tiramisu aja. Nggak bisa ditentuin berapa variasinya ya. Di sini bisa Benar, suka-sukanya ya. betul, bisa di mix aja. Kalau untuk pizza kita yang paling baru, yang bikin kita beda dari yang lain, pizza kita besar ukurannya. Balik ke konsep yang tadi, kita harus luber ya kan. Iya, Nah, harus besar. Donat pun juga kita gitu. Donat pun kita juga hitungannya paling besar lah kali ya di Bandung ya. Donat paling besar. Banget ya. Donat kita juga besar. Kalau pizzanya kan apa yang paling itu menonjol dari pizzanya di sini? Pizza kita ukurannya 50 cm ya. Punca kita ukurannya 50 cm ya sekarang. Nah sekarang kita pakai ukurannya 50 cm. Kalau biasa orang jual 30 cm, 40 cm, ini kita harus luber, tetap harus 50 cm. Dan toppingnya pun juga kita nggak pelit gitu. Ada mozzarellanya banyak. Yang ini pakai olahan daging smoke juga. Ini paling potongan daging smoke. betul, ini paling baru. Jadi selain di burger, di nasi, sama paling baru kita aplikasiin di pizza untuk smoke. Dikombinasiin. Betul, kita kombinasiin. Jadi kita bikin menu paling baru, kita smoky black pepper. Jadi Slice, no? bisa per slice, bisa satu loyang. Ada ini, terus yang kalau yang mau yang cita rasa lokal, kita baru ngeluarin yang ayam geprek. Iya, ayam geprek biasa makan pakai nasi kan. Kita American Ini sama pizza. Ini kita pakai pizza ayam geprek, chicken sesame,
pepperoni sama margarita. Gitu. Kalau untuk donat sendiri kita yang paling baru kita keluarin yang ada isinya. Jadi ada filling di dalamnya. Isinya apa tuh, Kak? Ini isinya custard cream gitu. Jadi lebih manis, lebih gurih. Pas digigit juga ada isinya. Gitu. Sama ada blueberry bun. Jadi dalamnya tuh ada stroberinya, ada fresh strawberry. Gitu. Bener. Burger tapi donat. Bener, burger tapi donat manis ya. Biasanya gurih. Terus ada apa lagi, Kang? Sama yang terakhir kita punya kopi dong pasti. Kopi. Nah buat kopi sendiri kita di sini untuk beans-nya kita roasting sendiri semua. Kita roasting sendiri. Jadi di sini kalau yang sebelah sini ada manual brew bar-nya. Manual brew itu diseduh langsung sama baristanya. Nah kalau yang di situ yang pakai espresso base. Yang favorit kita punya ice coffee gato. Ice coffee gato itu kalau coffee gato itu kan dia pakai espresso sama es krim kan. Iya. Ini kita bikin untuk lebih combine, lebih santai, kita bikin es kopi susu pakai es krim gitu. Jadi es kopi susu kita pakai es krim. Kalau biji kopinya, Kang? Untuk biji kopinya kita pakai dari Jawa Barat, Pangalengan. Tetap lokal ya? Iya dong, tetap lokal. Apalagi kita kan brand lokal, harus mengembangkan lokal juga. Tapi kita juga nggak nutup kemungkinan gitu ada. Kita pun juga ada pilihan-pilihan, betul. Ya biar kita juga, ya istilahnya kita berkembang juga lah. Kita langsung lihat, oh ternyata di kopi luar tuh kayak gini ya, kopi lokal tuh kayak gini. Ya, ada cita rasanya masing-masing. Benar. Kita pun juga harus memanjakan lidah gitu kan, memanjakan lidah. Jadi pengennya sih. Karena kan selera orang tuh beda-beda. Betul. Kita juga pengennya kopi-kopi Indonesia tuh ya setara lah sama kopi-kopi luar gitu. Nah kalau untuk house blendnya sendiri kita pakai single origin kopinya. Kalau single origin itu dari satu daerah, itu dari Pangalengan. Tetap karena kita di Jawa Barat, kita pakai kopi Jawa Barat. Gitu. Tapi untuk manual brewnya pun kita sendiri kita punya beberapa pilihan. Ada yang dari Aceh, gitu, ada dari Cikuray, gitu. Dan sama ada kopi luar juga. Gitu sih. Selain yang tadi, Kang, menu yang tadi apalagi tuh yang biasa kalau kopi? Kalau kopi kita punya manual brew, gitu. Ada manual brew, ada Japanese ice. Jadi Japanese ice itu nama metodenya. Jadi biasanya kan kalau bikin manual brew itu kan panas ya. Iya. Nah, tapi kalau panas kan bosan gitu ya, kurang seger nih, apalagi sambil makan gitu kan. Nah, mungkin bisa coba Japanese ice itu. Dia lebih Bisa buat minumnya nyegerin. bener, minum lebih seger. Ya kayak minum Black City lah, tapi versi kopi aja gitu. Ini versi bedanya ya? Versi bedanya, ini kopinya. Gitu. Yang lagi nih, Kang, yang mau dibahas. Apa lagi ya sama jadi untuk Lu Burger sendiri kenapa kita beda sama Lu Burger karena sini tuh selain burger yang tadi kita juga ada smoke sendiri, kita di situ ada kopinya, ada donat sama ada pizza. Itu sih yang bikin kita beda antara si Lu Burger sama Lu Burger. Kalau Lu Burger kita fokus di burger, Kalau di sini lebih banyak cita lebih banyak rasanya. pilihannya, benar. Sama juga karena kalau di sini bisa lebih banyak ada tongkrongannya, bisa nongkrong, bisa santai, mau laptopan, gitu kan, mau. Padahal banyak ya, Kang, ada di atas. Benar. ada di- Betul, ada smoking, ada non smoking, mau lesehan, mau duduk, mau tiduran juga, mangga silahkan gitu. Mau guling-guling juga bisa, yang penting jajan sih tetap. Nah, yang penting jajan. Kalau nggak jajan tiduran kurang aja. Nggak bercanda. Yang pasti ada colokannya, Kang. Yes, udah colokan di mana-mana. Harus ada colokan. Iya, iya. Sama musola juga ada, misalkan di sini kan mau sambil ngerjain laptopan tapi tetap jangan lupa sholat gitu. Sip, gitu ya boleh sama. Boleh. Benar. Nah kalau ini kita konsepnya tribun ya, tribun. Jadi bisa santai, bisa milih lah kemana aja duduknya. Mau di rumput, mau lesehan gitu. Kalau ini smoking ya, Kang? Ini smoking. Karena kita open air kan, akhirnya kita smoking. Kalau yang untuk non smokingnya kita juga ada di depan sini. Kalau itu non smoking. Non smoking, kalau yang di depan sini non smoking. Karena dekat dengan kitchen ya, Kang. Jadi Ya betul, karena lebih kalau di situ kan lebih pendek atapnya, kalau ini lebih terbuka. Jadi yang kita bikin smoking yang di sini. biar nggak mengganggu yang kerja gitu. Betul, jadi nggak mengganggu aroma masakannya kan gitu. Jadi tiba-tiba
burgernya. Iya, pengen mau rokok gitu. Gitu. Terima kasih waktunya, makasih sekali. Makasih juga Kang Sering-sering. waktunya. Ya, Sering kok Kang. Ya. Gak masuk tadi, gue udah. Ya, gue belum. Gue masuk lah. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Yang berhati bergantung pada gaji, moga jadi asli, guys validasi. Dan aku pun tak hadir, rasakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama.